Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan mewawancarai Rabani yang mengikuti lomba Olimpiade Matematika dari SMP Negeri 9. Kebetulan ada pembimbingnya juga pada kesempatan hari ini. Baiklah, langsung ya kita wawancarai Rabani. Assalamualaikum Rabani. Rabani bisa cerita ya dari awal sampai akhir proses untuk lomba Olimpiade Matematika kemarin, bagaimana ceritanya? Mungkin teman-temannya ingin tahu bagaimana caranya sehingga bisa masuk ke final Olimpiade Matematika. Ya silakan Rabani, kenalkan namanya dulu, yang nama lengkap ya. Nama saya Rabani Al-Hadid dari kelas 91 SMP Negeri 9 Palembang. Jadi awalnya tuh memang ketika itu masih nggak bisa berkata-kata gitu ya, bisa masuk ke, nggak nyangka gitu bisa masuk ke nasional gitu ya. Ini juga berkat dukungan doa dari setiap dari keluarga juga, dari teman dekat, dari guru-guru juga. Jadi pas waktu Olimpiade yang tingkat kota itu memang persiapan itu memang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan dari sekolah dasar sudah disiapkan. Jadi memang persiapannya ini secara otodidak ya, tidak melalui bimbingan belajar apapun. Iya. Jadi pas di Olimpiade tingkat kota itu memang belajarnya itu hanya otodidak ya, dan alhamdulillahnya itu bisa lulus juga istilahnya gitu. Masuklah ke Olimpiade provinsi, dan di Olimpiade provinsi itu alhamdulillah juga lulus dan jadi peserta dari Olimpiade tingkat nasional. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu lewat online atau lewat mana itu? Awal mulanya itu lewat online atau lewat sekolah atau bagaimana awal-awalnya? Jadi melalui internet juga sebenarnya. Oh, ya. Bagaimana cara kita menggunakan internet itu dengan baik dan benar seperti itu. Jadi internet itu kita bisa menemukan hal-hal positif juga. Dunia matematika ini luas sih. Nah, karena saking luasnya itu, matematika itu di internet itu banyak banget. Dari materinya, dari struktur belajarnya juga bisa kita buat juga di situ melalui internet sumbernya. Jadi internet ini memang ada baik buruknya juga. Jadi bagaimana kita di dunia daring ini, dunia maya ini bisa memanfaatkan internet seperti itu. Jadi materi matematika tuh bukan hanya materi sekolah aja sebenarnya. Materi-materi yang kita bisa pelajari bahkan di luar sekolah itu ada di internet sebenarnya. Bahkan anak-anak sekolah dasar juga bisa belajar kalkulus gitu di internet seperti itu. Kalau mereka mau dan niat untuk belajar matematika seperti itu. Jadi marilah kita gunakan internet itu dengan baik seperti itu. Jangan hanya melihat negatifnya dari internet itu. Kita juga melihat positifnya. Bagaimana cara kita belajar melalui internet. Seperti ini nggak nyangka, kita tidak melalui bimbingan belajar apapun dan sebagainya, tapi dengan internet kita bisa menggunakannya untuk belajar seperti itu. Jadi inilah salah satu bentuk atau positifnya dari internet. Terima kasih. Iya, ya. Jadi Al-Hadid tuh awalnya dari online ya, dari daring, dari online. Karena mungkin Hadid memang hobi matematika dan suka ya. Jadi karena sukanya itu cari-cari sendiri ya. Jadi ada inisiatif, kreativitasnya ya, jadi berkembang sendiri ya karena dari kesukaannya itu ya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti memang Al-Hadid memang pintar dalam arti menguasai matematika itu memang otodidak. Dan juga dilengkapi dengan fasilitas sekarang ya yang lengkap. Baik, setelah itu dari tingkat kota terus bagaimana ceritanya lagi, kita lanjutkan lagi ceritanya tentang Olimpiade tadi. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi setelah dari tingkat kota itu alhamdulillah masuk ya.
Jadi ceritanya itu kita juga tidak cukup dari internet sebenarnya. Kita juga membutuhkan salah satu guru istilahnya yang bisa membimbing kita seperti itu. Iya. Jadi itulah kenapa guru pembimbing itu mengenalkan Miss Mika untuk mengajari Mbak Ibu Miske. Ibu Miske ya, Bu Miske. Ah? Ibu Mike. Oh iya, terima kasih Ibu ya sudah bimbing. Nanti kita wawancara khusus buat Ibu. Nah, kita kasih kesempatan dulu buat Al Hadid. Nanti langsung kita wawancara Ibu juga ya Bu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya, Nak. Silakan, Nak. Jadi setelah melalui proses pembelajaran seperti itu ya, kira-kira berapa hari seperti itu, barulah nanti istilahnya kita sebelum Olimpiade itu jangan banyak apa istilahnya, jangan banyak berpikir. Kita harus merileks pikiran kita. Jadi jangan terlalu tegang. Jangan terlalu otak kita, pikiran kita diporsir untuk hal-hal seperti itu lagi. Di hari sebelum Olimpiade itu sudah harus santai, istirahat. Jadi kita sudah belajar mati-matian seperti itu. Ada kalanya kita juga perlu refreshing, merileks pikiran kita, meregangkan pikiran kita agar nanti di Olimpiade kita bisa berkonsentrasi, lebih fokus seperti itu. Jadi tidak terlalu menumpuk beban pada pikiran seperti itu. Nah, pas di hari Olimpiade itu adalah hari-hari paling menegangkan istilahnya. Hari-hari itulah dimana kita kalau ada kendala itu kita bagaimana cara kita mengatasinya seperti itu. Jadi itulah kenapa kita perlu konsentrasi juga, fokus dalam menghadapi soal-soal. Karena memang soal-soal itu memang bukan soal tipe-tipe sekolah ya, materi sekolah. Soal-soal itu benar-benar berasal dari standar kurikulum internasional. Jadi ada 4, yaitu teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorika. Kombinatorika ini juga meliputi statistika, keuangan, dan sebagainya. Jadi 4 inilah yang masuk standar kurikulum internasional. Jadi 4 ini tuh bukan materi sekolah lagi, tapi materi-materi yang memang standar internasional, bukan lagi berjenjang seperti itu. Makanya sebelum Olimpiade itu benar-benar harus jangan menumpuk beban pada pikiran. Sesudah kita belajar itu benar-benar kita harus rileks. Baru pas di hari-harinya kita bisa konsentrasi, lebih fokus dan sebagainya. Terima kasih. Iya, bagus. Oh, jadi materi-materinya itu bukan lagi soal-soal yang ada di buku sekolah ya, tetapi memang standarnya sudah internasional ya, karena dia memang Olimpiade internasional ya, Olimpiade Matematika Internasional. Oke. Kira-kira kesulitannya di mana waktu itu Al Hadid mengerjakan soal-soal seperti apa yang sulit bagi Al Hadid waktu itu mengerjakannya? Soal-soal yang sulit itu kira-kira berasal dari kalau kita mau menghitung suatu kemungkinan. Banyaknya kemungkinan, probabilitas. Iya, probabilitas seperti itu. Memang menghitung banyak kemungkinan itu perlunya kehati-hatian yang sangat tinggi, karena kemungkinan itu bisa saja kita terhitung 2 kali, bisa saja kita kehilangan satu kemungkinan yang benar-benar mempengaruhi jawaban soal. Soal itu benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga kita harus lebih banyak lagi mencari kemungkinan, kasus per kasusnya itu lebih sulit dari yang kita bayangkan seperti itu. Dan kemudian soal yang sulitan berikutnya itu dari geometri juga. Geometri itu juga kadang kalau kita ingin menghitung, kita juga harus mempertimbangkan diagramnya. Diagramnya itu bagaimana? Apakah lingkaran kita bagus? Apakah persegi kita bagus yang kita buat tadi? Jadi kesedikit saja ada panjang yang tidak sesuai, kita bisa salah menghitung seperti itu. Dan paling banyak kesalahan itu sudut sebenarnya. Kalau sudutnya aja nggak sama, gimana bisa disebut segitiga sama kaki? Benar. Karena
kaki-kaki sudutnya tidak sama, Ya. panjangnya juga tidak sama. Iya. Bagaimana bisa disebut segitiga sama kaki? Benar. Jadi itu kesulitan. Kesulitan di situ ya. Iya. Tapi untuk seperti alat-alat, misalnya kalau kita mengukur sudut itu kan kita menggunakan busur ya. Itu dibolehkan dipakai atau bagaimana? Kan perlu waktu ya. Waktunya itu kira-kira cukup atau tidak? Kalau menurut Al-Hadid ya. Kurang lebih yang saya tahu busur itu Nggak diperlukan. Ya. Heeh. Nah, Jadi sudah diketahui dari soal itulah ya. ya, Oh ya. Heeh. Nah, kurang lebih kesulitannya itu benar-benar berasal dari gambar kita sendiri. Sulitnya itu. Kalau kita menggambarnya salah, Iya. istilahnya tidak sesuai, Iya. adanya kemungkinan cacat logika di situ. Cacat logika itu istilahnya kesalahan yang kita perbuat itu benar-benar tidak sesuai dengan logika kita sendiri. Logika kita tidak menyesuaikan dengan apa yang kita lihat seperti itu. Dari gambar saja kita melihat, soal ini dari diagram itu memang udah disiapin diagramnya seperti itu. Tapi ketika kita ingin menggambar lagi di kertas buram kita harus menggambar lagi. Inilah kesulitannya. Iya. Dari apa yang kita lihat, persepsi kita berbeda. Jadi gambar yang kita lihat itu persepsi kita berbeda, alhasil menyebabkan cacat logika. Yang kita hitung tadi tidak sesuai. Jadi berpengaruh pada jawaban soal. Kombinatorika juga sama. Kalau ada cacat logika sedikit aja, kemungkinan itu bisa dihitung 2 kali, bisa kemungkinan itu tadi hilang seperti itu. Jadi benar-benar menggunakan perhitungan matematis yang benar-benar mendasari pada logika kita. Iya. Jadi kita tidak mencari satu-satu. Apalagi kalau kasusnya di atas 100 itu bagaimana itu waktunya udah habis. Iya. Kita mencari satu-satu itu kan sulit juga. Betul. Soal yang lain tidak terjawab. Menurut saya soal yang mudah dulu. Jangan asal kita seakan-akan mampu, tapi kita tidak bisa menyelesaikan soal itu, kita macet di situ. Iya. Kita tidak melompati soal yang lain. Padahal sudah diberikan fitur lewati agar kita bisa melewati soal yang menurut kita sulit. Itu saja. Ya, baiklah. Jadi pengalaman Al-Hadid tuh untuk ikut Olimpiade kemarin sangat-sangat banyak ya, dan sangat-sangat berguna sekali ya untuk kedepannya. Ya, mungkin pengalaman dari Al-Hadid bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, buat juga mau mencoba ya ikut lomba-lomba matematika ya, tingkat bawah dulu, nanti ke atas lama-lama udah internasional olimpiade. Oke. Baiklah, Al-Hadid, terima kasih. Mudah-mudahan Mem Yunita doakan Al-Hadid menjadi anak yang sukses ke depannya, menjadi pemimpin di masa depan, di masanya Al-Hadid nanti ya. Baiklah, ini adalah kunci suksesnya Al-Hadid. Mungkin kedepannya lebih mudah lagi, amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih ya Al-Hadid ya. Sekarang Mem minta ke wawancara ini pendampingnya, pembimbingnya. Ibu silahkan memperkenalkan diri dan silahkan juga menceritakan pengalaman Ibu membimbing Al-Hadid bagaimana. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mika Dwi Kinasi. Saat ini saya menjadi guru matematika di SMA Plus Negeri 17. Nah, sebenarnya awal ketemu Al-Hadid ini, saya biasa manggilnya Rabani ya. Iya, boleh Rabani boleh. Rabani ini itu di hari Senin dia akan tes provinsi. Itu saya ditelepon itu sekitar hari Jumat. Ditelepon siapa? Ditelepon oleh Bu Marini waktu itu. Oh, Bu Marini, iya. Jadi di hari Jumat itu ditelepon minta bimbingan Sabtu dan Minggu. Nah, tapi ternyata di hari Sabtu saya ada nggak bisa, ada halangan sedikit, jadi nggak bisa ngajar Rabani. Dan bisanya itu di hari Minggu, dan itu pun sedikit miskomunikasi karena Bu Marini bilangnya waktu itu Al-Hadid ini mau ke nasional. Jadi saya mempersiapkan soal-soal untuk nasional. Ternyata pas ketemu hari Minggu sama Rabani, ternyata bukan ke
nasional, baru ke provinsi. Ya udah, karena soal-soal udah disiapin, materinya juga udah disiapin, jadi yang kami latihan itu adalah soal nasional untuk tes provinsi sebenarnya. Dan di hari Minggu itu nggak terasa hampir 4 jam kami belajar. Sebenarnya bukan ngajarin Rabani sih, Bu, lebih ke diskusi kan, karena si Rabani ini basicnya itu udah bagus banget. Jadi hanya tinggal latihan soal aja. Dan palingan kalau mentok sedikit itu yang baru diskusi kami gitu. Lebih ke diskusi banyaknya sih sama Rabani. Dan di hari Senin itu dia provinsi, nggak ada kabar lagi kan. Setelah itu ternyata dikabarin lagi oleh Memarini, ternyata masuk ke nasional. Jadi ada persiapan kami itu untuk nasional itu sekitar 2 minggu. 2 minggu ya Rabani? Di 2 minggu, tapi karena saya juga ada ngajar, jadi hanya dikasih seminggu itu 3 kali kalau nggak salah, ngambil waktu-waktu luang saya untuk diskusi sama Rabani. Dan alhamdulillah soal-soal yang saya berikan itu dari nasional yang tahun lalu, terus yang persiapan provinsi itu sudah nasional juga kan. Dan dia juga nalarnya cepat. Tapi mungkin tadi kendalanya itu karena kami kan ada 4 bidang, aljabar, geometri, kombinatorik, sama bilangan. Mungkin di geometri yang tadi Rabani udah jelaskan, perspektif gambarnya berulang-ulang, karena takut gambar di buku sama yang kami buat itu harus sama, biar nggak keliru. Mungkin gitu sih. Terima kasih Ibu atas pengalamannya ya. Mudah-mudahan Ibu juga semakin lancar karirnya ya, semakin sukses. Terima kasih sudah membimbing Rabani. Nanti mudah-mudahan Rabani masuk SMA 17 juga ya. Mau masuk SMA 17? Ya mau sekali ya, karena bagus ya SMA 17 ya. Baik, Rabani, Ibu Yunita sebagai guru matematika Rabani di SMP 9, Ibu Marini, Ibu Juwairia, Pak Arfani ya, yang membimbing langsung ataupun tidak langsung kepada Rabani, itu sangat-sangat bangga kepada Rabani sudah mewakili SMP Negeri 9 untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika ya. Mudah-mudahan nanti Rabani didoakan sukses lah ya ke depannya dan bisa jadi juara lagi, karena dari datanya ternyata SMP Negeri 9 itu satu-satunya SMP negeri ya yang masuk 10 besar ya. Berapa besar? Yang masuk lah, pokoknya kayaknya swasta semua kalau nggak salah Ibu ya. Karena swasta itu memang mereka beda ya, jamnya khusus ya, khusus betul. Kayak karantina gitulah ya, biasanya tuh dari awal memang sudah disiapkan betul. Sedangkan kita kan hanya kayak sambilan ya. Ini kebetulan aja memang Rabani ini mungkin punya kemampuan di bidang matematika lebih ya, otodidak. Mungkin kalau diasah lagi, dibimbing lagi, mungkin lebih dari sekarang ya, mungkin bisa melebihi mereka ya. Oke, terima kasih atas wawancaranya, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Mem Yunita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara Ibu Yunita dengan Al-Hadid Rabani, peserta Olimpiade Matematika. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, khususnya di lingkungan SMP Negeri 9 yang suka dan senang serta hobi dengan matematika. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.